Tentang peradaban Jawa yang dikaitkan dengan kiprah Bani Israel, ada fakta yang menarik apabila Anda berkunjung ke situs resmi Israel, misalnya di kantor Perdana Menteri Israel dan kantor Kedutaan Besar Israel di seluruh dunia. Terpampang nama ibu kota Israel, Jaffa Tel Aviv atau Jawa Tel Aviv, dan mahkota Robi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dengan demikian, apakah Bani Israel merasa menjadi keturunan Jawa? Yang disebut Sundaland adalah seluruh etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar oleh Allah. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang tersisa, selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa dunia, antara lain bangsa India, Cina, termasuk Jepang, Eropa, Israel, Arab, dan Indian. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila dikatakan seseorang ora Jowo, berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulu dipakai untuk menyebut seluruh etnik wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik politik Davide et Impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban karena bukti-bukti fosil manusia purba di seluruh dunia sebanyak 6 jenis fosil, 4 diantaranya ditemukan di tanah Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan dan guru Buddha adalah Betara Guru Janabhadra yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya, ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran Milatu Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad dengan wujud Al-Quran dengan bahasa asli Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabhadra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India, mereka menamakan ajaran Hindu. Di Cina, mereka menamakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Buddha, Hindu, dan Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sara yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha dan Thailand maupun Kamboja yang menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata, berdasarkan hasil riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya, dosen matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan, yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Arsy Ratu Sabah. Sejatinya, Queen of Sabah atau Ratu Bilqis adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara, patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha sejatinya adalah patung model bidadara dalam surga yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai model dan berambut keriting.
Dalam literatur Bani Israel dan Barat, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting. Tetapi faktanya, justru suku Jawa yang menjadi bangsa tukang dan berambut keriting. Hasil tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Luqman karena menurut karakternya, suku tersebut sesuai dengan ajaran Luqmanul Hakim, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa satu-satunya nabi yang termaktub dalam Al-Quran yang menggunakan nama depan Su hanyalah Nabi Sulaiman. Dan negeri yang beliau wariskan ternyata diperintahkan keturunannya yang juga bernama depan Su, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo, serta meninggalkan negeri bernama Sleman di Jawa Tengah. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari Nabi Daud yang dikatakan di dalam Al-Quran dijadikan khalifah di bumi ini. Nabi Daud dikatakan raja yang mampu menaklukkan besi, yaitu membuat senjata dan gamelan dengan tangan. Beliau juga bersuara merdu dan juga menaklukkan gunung hingga dikenal sebagai Raja Gunung. Di Nusantara ini, yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Sailendra. Menurut Dr. Daud Yusuf, nama Sailendra berasal dari kata Saila dan Indra. Saila yang berarti gunung dan Indra yang berarti raja. Jadi sebenarnya Bani Israel yang sedang menjajah Palestina bukanlah keturunan Israel asli yang hanya terdiri dari 12 suku. Mereka menamakan diri suku ke-13, yaitu suku Khazar yang aslinya dari Asia Tengah. Hasil perkawinan campur Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Posisi suku Khazar ini mayoritas di seluruh dunia, sedangkan Yahudi asli telah menghilang yang dikenal dengan suku-suku yang menghilang atau The Lost Tribes, yang mana mereka pergi ke timur dan banyak menuju ke The Promised Land, yaitu Indonesia. Nusantara ini adalah tanah Israel yang dinisbatkan pada julukan Nabi Yakub, yang artinya Israel adalah yang disayangi Allah karena beliau sabar dan pengampun walaupun dijahati oleh putra-putranya sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi. Ilmu ini kemudian diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berupa Zabur. Istilah Zabur dalam Al-Quran mempunyai arti kesaktian yang secara simbolik diekspresikan dalam bentuk bintang Daud. Simbol ini banyak bertebaran dalam prinsip-prinsip arsitektural candi-candi di tanah Jawa, khususnya Candi Prambanan, Borobudur, dan Istana Ratu Boko.